Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok Indonesia ingin menjelaskan tentang negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara yang dikemukakan oleh Plato ada 5 macam bentuk, yaitu aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Lalu Aristoteles juga mengemukakan 7 bentuk negara, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politia, dan demokrasi. Negara yang menggunakan bentuk negara kesatuan yaitu salah satunya adalah negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia seringkali disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan itu sendiri memiliki pengertian sebagai negara yang pemerintahan tertingginya diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang mengatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk bisa membebankan kekuasaannya kepada daerah yang tingkatannya lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah dapat menyerahkan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya agar dapat menjalankan aturannya sendiri, akan tetapi tetap berdasarkan peraturan dan keputusan dari pemerintahan pusat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konstitusional, yang kedua adalah sistem presidensial, yang ketiga adalah sistem kesatuan. Pertama, sistem konstitusional. Nah, konstitusional ini di mana pemerintah atau pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau lembaga-lembaga khusus untuk pemilihan pemerintah. Nah, yang kedua ada sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini di mana negara kita ini dipimpin oleh presiden, yang presiden dan wakil presidennya itu sendiri langsung dipilih oleh rakyat. Di sini saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan negara setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama ada eksekutif. Di bawah eksekutif nanti dinaungi oleh presiden, di bawah presiden nanti dinaungi oleh gubernur, kemudian bupati atau wali kota. Yang kedua nanti ada legislatif, dinaungi oleh DPR dan DPD. Di bawah DPR nanti ada DPRD 1 dan DPRD 2. Yang ketiga ada yudikatif. Di bawah yudikatif nanti dinaungi oleh MA, MK, dan KY. Di bawah MA nanti dinaungi oleh PI dan PITUN. Di bawah PI nanti dinaungi oleh PN dan PA. Di bawah PTUN nanti dinaungi oleh PTUN lagi. Yang keempat nanti ada konstitutif, dinaungi oleh MPR. Kemudian ada inspektif, dinaungi oleh BPK. Dan terakhir ada moneter, dinaungi oleh Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR yang bertugas menyusun dan mengesahkan undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan bertugas menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menegakkan hukum. Yang keempat, kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR, berfungsi mengubah dan mengesahkan UUD. Kemudian yang kelima, kekuasaan inspektif dipegang oleh BPK yang bertugas memeriksa dan mengelola keuangan negara. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter. Bagian kekuasaan secara vertikal. Contoh konkretnya adalah otonomi daerah, di mana pemerintahan pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah. Sistem pemerintahan Indonesia adalah
cara suatu negara mengorganisasi dan mengatur kekuasaan serta fungsi-fungsi pemerintahannya untuk mengelola urusan publik dan menjaga ketertiban. Sistem pemerintahan mencakup pembagian kekuasaan antara lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di Indonesia juga menganut demokrasi konstitusi yang berarti kekuasaan pemerintahan diatur oleh undang-undang dan konstitusional. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan jabatan 5 tahun. Juga terdapat lembaga legislatif yaitu DPR dan DPD yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Juga terdapat lembaga yudikatif yang berada di bawah tangan MA dan MK yang bertugas untuk menjaga agar hukum dan konstitusi berjalan dengan benar. Jadi sistem jabatan di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kabinet kementerian, dan sekretaris negara. Yang kedua ada lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, MPR, dan DPRD. Saya meneruskan apa yang sudah dipaparkan dari teman saya, yaitu Fadli. Selanjutnya yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini yang menguasai peraturan atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang strukturnya yaitu MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Dan selanjutnya yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari ada gubernur, bupati, dan wali kota. Itulah struktur jabatan yang ada di Indonesia.